Hai sobat galau semua, apa kabar? Di sini aku mau sedikit mengulas dan menjawab pertanyaan salah satu sahabat galauku, sahabat dumaiku ya, katanya tentang cinta beda agama. Mungkin di antara kita ada juga yang pernah merasakannya seperti aku juga ya. Aku juga pernah kok ngerasakan itu semua. Jadi aku sama mantan papanya anak aku itu kita berbeda agama. Ya, memang cinta itu adalah sebuah anugerah, datang tanpa diduga-duga dan secara tiba-tiba, tanpa bisa kita memilih hati yang mana yang akan menjadi tempat berlabuhnya cinta itu sendiri. Bener nggak, Say? Indah sih, ya bener indah. Apalagi jika cinta kita itu terbalaskan ya sobat kalau ya. Jadi walaupun beda agama dan juga keyakinan, tapi kita itu akan belajar mencoba berjalan seiring bersama, mencoba peruntungan nasib, dan belajar mencoba mengajaknya mengikuti keimanan kita. Berharap siapa tahu Tuhan merestui dan menjadikan hatinya terbuka, bukan hanya untuk cinta kepada kita sobat galau, tapi juga percaya kepada Tuhan yang sama seperti kita tentunya. Tuhan memang menciptakan manusia dalam bentuk dan rupa yang berbeda-beda. Juga soal keyakinan itu agar kita saling melengkapi dan bertoleransi agar terciptanya keharmonisan dalam kehidupan. Tapi alih-alih menjadikan ini sebagai pemersatu, malah banyak juga yang menjadi menjauh. Kadang aku juga berpikir, aku pernah bertanya-tanya ya dalam hati aku. Tuhan tuh menciptakan perbedaan dan juga keseragaman agar dunia ini kan seimbang. Tapi mengapa kebanyakan karena perbedaan agama ini banyak pasangan menjadi harus berpisah? Dan saya kembali merenung sebuah kalimat. Jangan kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan menjadi pasangan kepada orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang akan didapat antara kebenaran dan juga kedurhakaan, atau terang yang bersatu dengan gelap? Menikah dengan orang yang seiman aja itu pasti akan banyak masalah, ya kan? Apalagi yang tidak seiman. Bener nggak, Say? Iman itu kan dasar keputusan tertinggi dalam hidup kita. Jadi bila kita tidak seiman, itu kan berarti dia bukan yang terbaik yang dikirim dari Tuhan buat kita. Dan dapat dipastikan hubungan beda agama itu pasti akan hanya membuang waktu sia-sia belaka. Dan ujungnya akan menyengsarakan hidup kita dan berakhir menimbulkan kekacauan dan juga penderitaan. Ya, kenapa derita? Karena bisa jadi kan saat kita udah berhubungan lama, maka rasa sayang juga ada timbul di hati kita dan akhirnya berpisah, sehingga hati kita juga pasti akan kecewa dan juga berduka ya. Dan ada juga sebuah kalimat, jika ada seseorang, saudara yang beristrikan seseorang yang tidak beriman, tetapi wanita itu mau hidup bersama-sama dengannya, maka saudara jangan ceraikan wanita itu. Dan begitu pula jika sebaliknya ya, jika suami atau istrinya dia berbeda. Nah, dari kutipan yang kedua ini, kita perlu ingat dan sadari bahwa sebenarnya Tuhan itu maha mengasihi dan penuh dengan cinta kasih. Tuhan adalah cinta, tapi cinta itu bukan Tuhan. Ingat itu ya, Say. Jadi kita harus paham maksud kata ini ya sobat galauku ya. Jadi dalam Tuhan itu pasti ada cinta, tapi kita tidak boleh menuhankan cinta, karena cinta itu bisa menjerumuskan kita pada pilihan yang kurang tepat ya sobat galauku. Kenapa menjerumuskan kita ke pilihan yang kurang tepat? Salah satunya, jika kita mempunyai pacar yang berbeda agama, ini jika kita salah melangkah, bisa jadi iman kita jadi taruhannya. Bener nggak?
Sobat Galau, ada nggak yang seperti itu? Semoga aja nggak ada ya, amin. Jadi di sini kita harus merenung kembali tentang perbedaan agama dalam hubungan ini. Pasti banyak ketidaksamaan ya kan, dan kadang menjadi sebuah hal yang bisa membuat kita menjadi memiliki konflik karena perbedaan itu sendiri. Antara gelap dan juga terang pun tidak pernah bisa menjadi satu. Sama halnya antara air dan juga minyak. Walaupun bisa bersatu dalam satu wadah, tapi tidak akan bisa mencampur itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Bener nggak? Pasti akan ada pembatasnya gitu kan. Jadi sebelum kita memiliki komitmen dengan dia, pastikan dulu imannya. Carilah yang satu iman saja. Kemudian buktikan bahwa orang itu adalah insan yang dikirim Tuhan untuk melengkapi keimanan kita dan membimbing kita dalam jalan kebaikan dan juga kebenaran di jalan Tuhan, serta dia tulus mencintaimu tanpa adanya paksaan sedikit pun. Cari juga yang sudah dewasa. Kenapa yang sudah dewasa? Karena supaya jika memiliki suatu masalah akan menghadapinya dengan lapang dada dan tanpa kemarahan, dan tetap berpikir jernih serta tidak mudah panik ya Beb. Jadi ingat Sobat Galauku semua ya, jika kamu mau pacaran, apalagi menikah, itu jangan hanya karena tampilan luaran saja. Seperti misalnya contohnya, dia itu cantik lah, dia itu tampan lah, dia itu kaya lah, dia itu bla 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 lah. Tapi utamakan dulu keimanannya. Kemudian cinta, satu komitmen, dan tujuan hidup bersama. Karena agama itu kan bukan hanya untuk di sebuah status KTP aja ya. Jadi agama itu paling penting karena sebuah norma dan ajaran hidup kita sebagai manusia untuk menuntun kita ke jalan kebenaran. Sekarang coba kita pikirkan kembali ya Beb. Apakah kita sanggup menjalani kehidupan lahir dan batin kita ke depannya bersama dia yang berbeda keyakinan? Ingat, nikah itu pelengkap agama. Dan sebagai laki-laki itu adalah pemimpin keluarga. Jika kalian beda keyakinan, bagaimana nanti caranya dia memimpin kamu dan anak-anakmu kelak? Dan kita, wanita, adalah seorang guru pertama buat anak-anak kita nantinya. Jika kita berbeda keyakinan dengan suami kita, maka keyakinan yang mana yang harus diajarkan oleh sosok ibu kepada anaknya? Apa keyakinan suaminya? Apa keyakinan kita sendiri? Jadi semua itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing ya Beb, ya Sobat Galauku ya. Terima kasih ya Sobat Galauku semua. Mungkin itu saja sih pendapat saya, Miss Galau, tentang cinta yang berbeda agama. Mungkin ada beberapa hal yang tidak sesuai. Miss Galau minta maaf kepada semua Sobat Galauku dimanapun berada ya. Aku hanya manusia biasa Beb, yang pasti bisa melakukan kesalahan. Dan kebenaran itu hanya milik Tuhan. Semoga Tuhan membimbing kita semua dalam hidup kita, di setiap langkah dan juga keputusan yang kita ambil dan kita jalani. Semoga semuanya hanya untuk kebenaran Tuhan saja. Amin. Jangan lupa like dan juga subscribe ya Sobat Galauku. Terima kasih. Bye bye.